Kita dari hari Sabtu sampai hari Kamis kemarin kita sudah mendapatkan 612 laporan dari keluhan masyarakat. Nah, keluhan masyarakat yang masuk sudah 612. Nah, sejauh mana bahwa tidak, kalau memang kita reg ya, artinya register begitu, kemudian baiklah itu ada partisipasi dari konsumen untuk juga membeli. Nah, dari pengaduan Anda, ada tidak yang konsumennya bersifat pasif, malah mengabaikan SMS yang datang, tapi pulsa sudah terlanjur disedot. Itu sejauh mana kebenaran informasi itu, Mas Akbar? Mungkin kita di sini mengambil dari suatu empiris di lapangan aja, Mbak ya. Dalam arti di sini kita banyak keluhan seperti itu, konten provider tiba-tiba masuk dan tiba-tiba itu kita tidak rek, tidak apa-apa, dan kita tidak pasif lah, kita abaikan. Dan itu tiba-tiba memotong pulsa, dan itu paling banyak memang keluhannya seperti itu. Nah, di situ bukan hanya kita sudah rek dan kita ini bukan penipuan ya, ini berarti bukan penipuan, kan konten provider kan? Iya. Nah, di situ mungkin dari Badan Regulasi juga harus lebih mengawasi ini, ataupun dari Depkominfo mungkin menurut saya belum bisa tegas, karena melihat dari Permen nomor 9 tahun 2000, Permen nomor 1 tahun 2009 itu dikeluarkan tahun 2009, tapi sampai saat ini tahun 2011 mengapa membuka call center itu baru 1 minggu sebelum puasa di 159, dan itu mungkin kemarin saya melihat sendiri langsung dari konsumen 159 susah dihubungi. Nah, ini suatu koreksi lagi kepada BRTI. Karena sampai ribuan pengaduan, saking banyaknya 159 sampai susah. Nah, tapi apa Pak Heru yang Anda tahu tentang bahwa konsumen menerima SMS, konsumen bersifat pasif, kemudian pulsanya tersedot? Itu apa yang Anda tahu tentang ini? Kalau hal ini memang ini mutlak adalah satu kesalahan. Karena sesuai dengan kita punya peraturan Menteri nomor 1 tahun 2009 di mana ada beberapa hal. Jadi proses registrasi atau aktivasi itu harus di tangan konsumen. Jadi tidak bisa secara otomatis dilakukan proses registrasi. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ketika kalaupun kita registrasi, itu harus ada beberapa hal yang disampaikan ke konsumen. Pertama, jenis layanannya itu apa sih? Kemudian berapa dia tarif per SMS? Berapa kali dia terima sehari? Kemudian customer service yang bisa dihubungi gitu ya. Hal lainnya adalah ketika dia melakukan satu proses unregister. Kata waduh, saya udah males dengan informasi seperti itu, saya unregister. Unregister ini harus semudah juga proses registrasi gitu ya. Jadi mungkin apa yang disampaikan Mas Akbar juga mungkin bisa dikoreksi sedikit gitu ya. Bahwa sejak 2006 kita punya SMS Center. Kita juga punya email pengaduan. Jadi memang 159 ini baru sebelum puasa. Sebelumnya kita menggunakan nomor telepon kantor. Jadi kalau misalnya ada pengaduan, karena waktu itu lebih banyak pengaduan itu susah unregister. Hari itu dia mengadu, hari itu kita selesaikan. Sama juga dengan sekarang ini kita terima mungkin lebih besar daripada Mas Akbar, kita sekitar 1000 lebih, kita selesaikan dalam waktu 1 hari gitu ya. Oke, walaupun tadi Mas Akbar bilang responnya telat, karena sudah lebih dari 100 miliar rupiah yang dana masyarakat yang tersedot akibat pencurian pulsa. Kita akan lihat, kita akan bahas lebih jauh bagaimana caranya menghindari pencurian pulsa. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Suara Anda akhir pekan segera kembali.